Hai guys, ketemu lagi dengan vlog Ahyar Bintara. Kali ini berbeda dari vlog-vlog sebelumnya. Saya ingin berbagi bagaimana tips tepat cepat kuliah di Universitas Terbuka Kota Batam. Saya ingin berbagi pengalaman sahabat UT semuanya. Di tahun 2009-2012 saya berkuliah di UT, kemudian di 2012 saya sudah wisuda di Jakarta. Seperti apa kiat-kiat belajar di UT? Jangan lupa di like, di share, dan di komen bagi yang suka atau pertanyaan, atau juga yang suka di subscribe ya, karena ini ilmu yang saya dapatkan dengan berkuliah sekitar 3 tahunan lebih. Saya sudah tamat di Universitas Terbuka Kota Batam. Seperti apa yang saya lakukan? Berikut tips-tipsnya di 2009 sampai dengan 2012. Oke, saatnya untuk Anda sahabat UT semuanya. Sebelum pandemi di tahun ini, dulu saya sering mengikuti yang namanya tatap muka dan juga tutorial online ya sahabat UT. Nah, ada pertanyaan juga ini, bagaimana sih sistem pembelajaran di Universitas Terbuka sahabat UT untuk menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka? Dengan istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak maupun non cetak. Nah, makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, dan masa waktu belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Kemudian batasannya hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah tingkat atas ataupun SMU dan SMA sederajat. Jadi, yang usianya masih limit, masih tua juga bisa berkuliah di Universitas Terbuka atau juga baru tamat sekolah. Karena dia yang penting ada ijazahnya yang pasti yang pertama ya sahabat UT. Kemudian dipertanyakan lagi sekarang mungkin cara belajar UT gimana sih Ahyar Bintara? Nah, mahasiswa UT ini diharapkan dapat belajar secara mandiri, di mana sahabat UT cara belajar mandiri ini menghendaki mahasiswa untuk belajar atau prakarsa atau inisiatif sendiri. Di mana sahabat UT belajar mandiri dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok tutorial. Di mana juga nih sahabat UT menyediakan bahan ajaran yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh UT ya. Mahasiswa juga dapat mengambil inisiatif untuk memanfaatkan bahan bacaan lain di perpustakaan di Kota Batam, misalnya mengikuti tutorial baik secara tatap muka maupun melalui internet, radio, televisi, serta memanfaatkan sumber belajar lain seperti bahan ajar, berbantuan komputer, dan program audio lainnya. Kemudian yang kedua dipertanyakan bagaimana sistem kredit semester. Nah, sahabat UT semuanya, UT seperti halnya perguruan tinggi yang lain menerapkan sistem kredit semester SKS yang untuk menetapkan beban studi mahasiswa. Di mana dalam sistem ini sahabat UT semuanya, beban studi yang harus diselesaikan dalam satu program studi diukur dengan satuan kredit semester ataupun SKS, dan setiap mata kuliah diberi bobot 1 sampai 6 SKS. Satu semesternya adalah satu waktu kegiatan belajar selama kurang lebih 16 minggu. Dalam pendidikan UT tetap muka, mahasiswa yang mengambil beban studi 1 SKS harus mengikuti perkuliahan selama 1 jam per minggu di kelas dan 1 jam praktikum atau belajar di rumah, sehingga dalam suatu semester mahasiswa harus mengakumulasikan waktu belajar sekitar 32 jam untuk menempuh mata kuliah yang berbobot 3 SKS. Dibutuhkan waktu belajar sekitar 96 jam per semester. Kalau Ahyar sendiri bagaimana? Nah, dulu kita mahasiswa UT untuk Batam di 2019.2 karena kita mengumpulkan semua jurusan tipsnya ya. Dulu saya mengambil jurusan komunikasi, jadi kita rangkul semua teman-teman Universitas Terbuka khususnya jurusan komunikasi atau pemerintahan atau apa saja. Misalkan ada 30 orang, kita berembuk untuk mengadakan tutorial tatap muka. Nah, dulu digelar sahabat UT semuanya hari Sabtu dan Minggu. Ini kontribusi nilainya ini sangat tinggi sekali, 50%. Jadi setiap pertemuan kita hadir, kita membahas apa yang akan kita pelajari dan ada dosen pembimbingnya. Kemudian cara yang kedua sahabat UT agar bisa gampang mendapatkan nilai dan lulus tepat waktu, yaitu Anda harus mengikuti namanya TTM, tadi tutorial tatap muka, dan kedua ini tutorial online. Nah, Anda yang tidak bisa hadir tatap muka, Anda bisa menggunakan media sosial, komputer Anda di rumah untuk mengikuti tutorial online ini. Nilai dan kontribusinya juga 35%. Jadi Anda harus rajin, ikut aktif, berpartisipasi, menjawab, dan tentunya
memahami apa yang disampaikan oleh tutorial pembimbing di tutorial online itu. Itu cara yang kedua. Kalau dulu sih kita sering ngumpul, jadi sering ada persatuan, jadi setiap mahasiswa yang baru mendaftar kita tanya ngambil jurusan apa, jurusan ini, jurusan ini. Jadi kalau jurusan sama nanti kita lakukan, misalkan ada 30 atau 20 orang, ini kita gabung untuk melakukan tutorial tatap muka. Jadi kalau semakin banyak, ini biaya yang kita keluarkan semakin hemat dan sedikit. Jadi mudah-mudahan tetap bersemangat ya sahabat UT semuanya untuk lulus tepat waktu. Yang intinya rajin belajar karena semuanya ini tergantung dari kita bagaimana cara lulus dengan cepat. Jadi kalau kita malas tidak mungkin ya kita akan bisa cepat lulus kuliah. Jadi tergantung diri kita bagaimana menyikapi kuliah di universitas terbuka selain fleksibel waktu dan tentunya ini memberikan peluang untuk kita bekerja, berusaha untuk sambil berkuliah. Oke, terima kasih sahabat UT semuanya. Semoga manfaat ada untuk Anda dan tetap semangat untuk melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka Indonesia khususnya Kota Batam. Terima kasih sahabat UT. Bye. Nah, apalagi di tengah pandemi COVID-19, tentunya untuk Indonesia sendiri menuju tatanan kehidupan baru, Universitas Terbuka ini dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi Corona. Universitas ini mengambil kebijakan tidak mengadakan kegiatan yang namanya melibatkan banyak orang seperti tatap muka. Nah, lalu muncul pertanyaan sahabat UT semuanya, bagaimana dengan UAS? Jika tidak ada UAS, lalu bagaimana proses pengambilan nilainya akhir mahasiswa? Nah, jangan khawatir, tentunya sahabat UT tim dosen tenaga pendidik Universitas Terbuka sudah meramu sejumlah alternatif semudah mungkin bagi mahasiswa agar tetap bisa berjuang mendapatkan nilai terbaik. Apa saja alternatifnya? Yang berikut tentunya beberapa penjelasan yang bisa kita dapatkan. Ada TUEP bagi mahasiswa yang mengikuti TTM ya. Apa itu mahasiswa UT yang mengikuti kegiatan tatap muka diberikan fasilitas TUEP, di mana TUEP ada tutorial, webinar adalah sistem perkuliahan pengganti TTM. Nah, pelaksanaannya TUEP ini dilakukan di jadwal yang sudah disepakati oleh mahasiswa dan tutor melalui aplikasi Microsoft Teams di rumahnya masing-masing sahabat UT. Nah, mahasiswa nantinya akan memperoleh penilaian dari nilai rata-rata 1, 2, dan 3 yang diberikan oleh tutor. Nah, selain keaktifan mahasiswa saat web, jadi pertimbangan tutor dalam memberikan penilaian tugas tutorial. Kemudian ada juga yang kedua sahabat UT namanya Tuton bagi mahasiswa yang mengisi form kesediaan Tuton. Ini tutorial online atau Tuton tetap berjalan seperti biasa. Tuton tetap diselenggarakan melalui website. Ada 8 inisiasi yang harus diikuti oleh tugas tutorial inisial 3, 5, 7. Dan bedanya di dalam situasi pandemi ini sahabat UT memberikan kelonggaran waktu bagi mahasiswa yang melengkapi 3 tugas tutorial dengan lengkap. Lalu pertanyaan lagi sahabat UT, bagaimana dengan sistem penilaiannya? Nilai akhir mahasiswa akan ditentukan dengan komposisi nilai kehadiran, ini sekitar 20%, diskusinya 30%, dan tutorialnya 50%. Yang ketiga, TMK bagi mahasiswa yang tidak ikut Tuton dan TTM. Nah, pertanyaan lagi sahabat UT, bagaimana dengan mahasiswa yang sudah registrasi mata kuliah atau ujian ulang namun tidak mengikuti TTM dan TUEP? Tidak perlu khawatir sahabat UT. Nah, di mana UT juga menyediakan layanan khusus bernama TMK atau tugas mata kuliah yang hanya berlaku semester terdampak COVID saja. Jadi mahasiswa yang mengikuti TMK akan dinilai sepenuhnya dari tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Bagaimana sistemnya tentunya Anda bisa cek ya. Nah, itu demikian beberapa perlu perhatian untuk Anda di tengah pandemi, terutama mahasiswa UT tidak perlu khawatir dengan nasib nilai semester tahun ini di tengah pandemi, di mana tim Universitas Terbuka akan selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Jangan lupa stay di rumah, jaga jarak, dan tentunya dengan pola kehidupan sehat. Kalau terpaksa keluar rumah, gunakan masker. Semoga teman-teman semangat ya untuk tetap berkuliah di UT, Universitas Terbuka, dan mendapatkan nilai yang bagus dan pastinya tamat tepat waktu yang telah ditentukan. Oke, sahabat UT, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ingin bertanya kepada Ahyar Bintara, silahkan nanti saya jawab ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.